Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Nurdianti dari kelas TBI 3D akan membawakan materi tentang konsep pendidikan formal, informal, dan non-formal. Sebelumnya, apa sih pendidikan itu? Menurut Sukijono Tatmojo, pendidikan adalah segala upaya yang dilakukan oleh seseorang, baik itu individu, kelompok, atau masyarakat, sehingga mereka melakukan apa yang diharapkan oleh pelaku pendidikan. Pendidikan terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada pendidikan formal, yaitu pendidikan yang dikenal dengan pendidikan sekolah yang teratur dan memiliki aturan yang berlaku. Sekolah termasuk pendidikan formal karena memiliki bentuk yang jelas. Artinya, terdapat program yang telah direncanakan secara teratur dan sistematis. Misalnya, telah ditetapkan secara resmi oleh pemerintah, ada kurikulumnya, dan ada waktu belajarnya. Yang kedua, ada pendidikan informal, yaitu pendidikan yang diperoleh seseorang dari pengalaman sehari-hari, baik secara sadar atau tidak sadar. Lingkungan keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang pertama, karena dari keluarga inilah anak pertama-tama memperoleh pendidikan dan bimbingan. Keluarga juga merupakan wadah bagi anak untuk membentuk kepribadian dan fungsi sosialnya, termasuk berbakti kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tugas utama keluarga dalam pendidikan adalah sebagai peletak dasar pendidikan akhlak seperti moral, budi pekerti, dan pandangan kehidupan keagamaan. Yang terakhir ada pendidikan non-formal, yaitu pendidikan yang dilakukan secara sadar dan teratur, tetapi tidak terlalu mengikuti aturan yang berlaku. Pendidikan non-formal biasanya dilakukan di luar sekolah, namun tetap berada di bawah naungan Departemen Pendidikan. Pendidikan non-formal biasanya dilakukan oleh masyarakat yang memerlukan pelayanan pendidikan sebagai pengganti atau pelengkap pendidikan formal. Pendidikan ini juga berfungsi dalam mengembangkan potensi dalam penguasaan pengetahuan dan keterampilan. Pendidikan non-formal meliputi pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan pelatihan dan keterampilan kerja, serta pendidikan lainnya. Adapun satuan pendidikan non-formal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim. Hasil pendidikan non-formal dapat dihargai setara dengan pendidikan formal setelah melalui penilaian yang dilakukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah yang mengacu kepada standar nasional pendidikan. Adapun penyelenggaraan sistem pendidikan nasional dilaksanakan melalui 2 jalur, yaitu jalur pendidikan sekolah dan jalur pendidikan luar sekolah. Yang pertama, jalur pendidikan sekolah yang dilakukan secara berjenjang seperti pendidikan dasar, pendidikan menengah, sampai perguruan tinggi, yang sifatnya formal dan memiliki aturan yang berlaku. Yang kedua, jalur pendidikan luar sekolah, yaitu pendidikan yang bersifat kemasyarakatan dan tidak berjenjang, seperti kursus, kelompok belajar, pendidikan dalam keluarga, dan pendidikan lainnya yang bersifat tidak formal. Kesimpulan dari materi yang saya sampaikan, yaitu pendidikan merupakan upaya yang dilakukan oleh seseorang sehingga mereka melakukan apa yang diharapkan oleh pelaku pendidikan. Pendidikan terbagi menjadi 3 macam, yaitu pendidikan formal yang biasa dilakukan di sekolah, pendidikan informal yang dilakukan di dalam lingkungan keluarga, dan pendidikan non-formal yang dilakukan di luar sekolah. Yang terakhir, ada penyelenggaraan sistem pendidikan nasional yang dilakukan melalui 2 jalur, yaitu jalur pendidikan sekolah yang bersifat formal dan jalur pendidikan luar sekolah yang bersifat tidak formal. Sekian dari penjelasan saya tentang materi konsep pendidikan formal, informal, dan non-formal dalam mata kuliah Dasar-Dasar Kependidikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.